Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi wa miqdarihi azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, setelah sekian lama kita vakum untuk pengajian kitab Qahwatus Sada, hari ini kita akan lanjut untuk bab yang berikutnya. Ya, langsung saja, bismillahirrahmanirrahim. Kamalul ma'rifatu bil af'ali. Al ma'rifatu ilal amali aqram. Sempurnanya ilmu itu dengan perbuatan. Sempurnanya ilmu itu dengan amal perbuatan. Namun ilmu tanpa perbuatan, ilmu itu tetap mulia. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang maha berkehendak atas setiap makhluknya. Salawat salam tercurah kepada junjungan makhluk yang paling mulia, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kamalul ma'rifatu bil af'ali, al ma'rifatu ilal amal akram. Sempurnanya ilmu itu dengan perbuatan. Makanya yang namanya ilmu, setiap ilmu itu harus diamalkan. Itulah kenapa pentingnya ilmu dalam beramaliyah. Karena innamal a'malu bin niyah. Tapi tidak sempurna, tidak akan sempurna yang namanya amal dan tidak ikhlas, niat atau sodik tanpa ilmu. Jadi tidak akan sempurna ilmu itu diamalkan. Makanya Allah berfirman di dalam hadis qudsi, barang siapa yang melakukan amaliyah perbuatan tanpa didasari ilmu, maka tertolak. Amalan itu tertolak. Amalan yang tanpa didasari ilmu, maka amalan tersebut ditolak di hadapan Allah. Mau dia melakukan ketaatan yang seperti apapun, itu akan tetap tertolak. Namun ilmu, walaupun tidak diamalkan atau tanpa perbuatan, ilmu itu akan tetap mulia. Karena ilmu itu adalah asma Allah. Nah, di antara 20 sifat wajib Allah, salah satunya ilmu, itu adalah asma Allah. Jadi ilmu itu adalah Allah sendiri. Jadi bukan manusianya yang merasa mulia sebab memiliki ilmu, tapi pada dasarnya ilmu itulah yang mulia.
Nah, inilah masalah yang banyak terjadi di akhir zaman ini nih. Akhirnya lautan ilmu yang suci itu karena hawa nafsu manusia yang belum sodik, maka terteteslah hawa nafsu itu sehingga lautan ilmu itu akan rusak oleh hawa nafsu manusia. Tapi walaupun begitu, ilmu itu akan tetap mulia. Mau manusianya mengamalkan ataupun tidak, ilmu itu akan tetap mulia. Karena ilmu itu milik Allah. Ilmu itu adalah asma Allah. Dan ilmu itu adalah Allah itu sendiri. Nah, makanya kenapa ilmu itu harus diamalkan. Jadi yang namanya ilmu itu harus diamalkan. Karena perbuatan atas sesuatu yang kita dapatkan dari ilmu itu akan menjadi pondasi. Akan menjadi pondasi cahaya-cahaya agar manusia yang mana zuhiriyahnya, yang amalnya didikte dengan ilmu, sehingga cahaya ilmu yang diakal itu akan jatuh ke hati. Akan jatuh ke dalam hati, akan jatuh ke dalam ruhaniyah, ke batin. Nah, sehingga karena saking seringnya zuhir manusia itu didikte oleh ruhaniyahnya sendiri, makanya jangan salahkan jika ada orang yang berzikir, orang yang suka wirid, suka zikir, tapi hatinya masih keras, hatinya masih busuk, masih hasud, masih ria, masih ujub, sombong. Itu yang jangan disalahkan wiridnya, jangan salahkan zikirnya, tapi salahkan orangnya, salahkan manusianya. Wiridnya, zikirnya itu nggak salah, karena yang salah itu manusianya, karena dia mengamalkan sesuatu itu tanpa didasari ilmu. Karena ilmu itu melembutkan jiwa. Jadi kalau orang yang berzikir, wirid tapi hatinya keras, maka jangan salahkan ilmu itu, tapi salahkan orangnya. Untuk kajian-kajian yang kemarin itu juga sudah ada penjelasan tentang ilmu. Itu dibuka lagi bisa itu. Nah, jadi yang namanya ilmu itu menata jiwa, melembutkan jiwa, agar zohir ini ketika melakukan perbuatan itu didikte bukan lagi dengan akal, tapi dengan ruhaniyahnya. Oleh sebab itu ilmu itu mulia. Nah, sebab ilmu pula kita itu bisa mengenal berbagai macam hal. Itu karena ilmu. Makanya Allah itu memfungsikan dua panca indera yang utama, yaitu pendengaran dan pandangan. Itu dua panca indera yang utama. Agar kita itu bisa menyerap ilmu-ilmu Allah. Nah, panca indera yang dua itu, kalau manusia itu melihat sesuatu sesuai dengan syahwat nafsunya, bukan sesuai dengan apa yang Allah inginkan, maka manusia itu nantinya akan diguncang. Manusia akan terguncang. Jadi manusia terguncang itu karena dia melihat sesuatu atau mendengar sesuatu itu bukan yang sesuai apa yang Allah inginkan, tapi sesuai dengan syahwat nafsunya. Nah, dia melihat tidak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Dia mendengar tidak sesuai dengan apa yang Allah ingin dengar. Nah, bagaimana cara untuk mengetahui apa yang Allah inginkan?
Nah, caranya duduklah di majelis-majelis taklim, duduklah di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir, agar kita itu dibimbing oleh mursyid yang kamil, sehingga kita akan sampai pada keusulan ma'rifatullah. Makanya ketahuilah yang namanya ilmu itu memiliki dua sisi, yaitu sisi zahir dan sisi batin. Makanya manusia yang hanya sibuk kepada zahiriyah ilmu saja, itu hatinya akan keras. Nah, akhirnya sanad ilmu itu hanya digunakan untuk membangga-banggakan guru. Nah, tapi makna dari sanad ilmu, di mana itu sanadnya harus sampai ke, di mana sanadnya itu harus sampai kepada Rasulullah, itu dia itu tidak paham maksudnya. Nah, jadi yang disebut sanad ilmu itu bukan karena dapat hadis, dapat ijazah, dapat amalan yang bersambung kepada Rasulullah. Itu bukan hanya itu saja loh. Itu termasuk. Tapi yang sebenar-benarnya sanad ilmu itu bukan hanya itu saja. Jadi yang sebenar-benarnya sanad ilmu itu adalah apa yang ada di batiniah baginda Nabi. Itu terus turun ke Sayyidina Abu Bakar, turun ke Sayyidina Umar, turun ke Sayyidina Utsman, turun ke Sayyidina Ali, turun ke mursyid, akhirnya turun ke kita. Nah itu batiniahnya itu yang namanya sanad keilmuan. Makanya dipertanyakan ketika seorang murid dia benar-benar berguru kepada seorang mursyid tapi tidak diwarisi cahaya-cahaya keilmuan. Enggak usah kemakrifatan, cahaya-cahaya keilmuan saja itu. Itu perlu dipertanyakan itu, murid yang seperti itu. Karena ilmu itu dasar dari kemakrifatan. Makanya tidak akan bisa yang namanya warisan guru itu turun kepada murid kalau murid itu tidak sodik. Nah, warisan itu juga tidak akan turun walaupun muridnya sodik tapi gurunya tidak kamil. Jadi dua-duanya itu, guru harus kamil, murid harus sodik, baru cahaya warisan itu akan turun. Cahaya-cahaya ruhaniah itu bisa turun. Nah, ilmu dari sisi zohir itu berlandaskan dalil akli dan dalil nakli. Dalil akli dan dalil nakli, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan Qiyas. Ijma dan Qiyas itu masuk ke akli, kalau dalil nakli itu Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, kalau dari sisi batin, ilmu itu berlandaskan hikmah dan maknawiyah. Nah, maknanya itu, landasannya itu ada Quran, Hadis, dan ilhamul arifin. Itu kalau dari sisi batiniah. Nah, jadi nggak akan mungkin yang namanya manusia itu sampai mendapatkan ilhamul arifin kalau nafsu amarahnya itu masih bergejolak. Itu nggak akan mungkin. Di dalam dirinya masih bergejolak itu nafsu amarah, dia itu nggak akan mungkin. Nggak akan bisa mendapatkan ilhamul arifin. Jadi antara nafsu amarah dan nafsu lawamah itu masih naik turun itu, masih naik turun. Nafsu lawamah itu kan nafsu yang membawa penyesalan. Jadi maka apa namanya itu, ketika seseorang itu amarah, terus dia jatuh, dia menyesal. Lalu naik itu dari nafsu amarah naik ke nafsu lawamah kalau dia menyesal.
Nah, makanya kita itu butuh yang namanya madrasah thoriqoh, agar kita itu dibimbing oleh mursyid-mursyid yang kamil, agar kita itu zuhir dan batinnya itu ditata, agar ditata rapi itu, agar kita bisa zuhir batinnya ditata rapi untuk berubudiyah. Ubudiyah itu penghambaan diri kepada Allah, itu ubudiyah, penghambaan lah, cara mudahnya itu penghambaan, ubudiyah. Nah, landasan ilmu yang tadi itu itu diakui, itu landasan tadi itu diakui oleh sebagian besar ulama-ulama yang tersohor seperti Imam Ghazali, Syekh Muhyiddin Al-Arabi, Imam Junaid Al-Baghdadi, itu mengaku itu. Makanya tidak akan pernah yang namanya orang kalau hanya berhenti pada ilmu zuhir itu syuhud, itu tidak akan syuhud kalau hanya berhenti pada ilmu zuhir. Karena syuhud itu adalah landasan ilmu dari sisi batin. Itu jadi landasan ilmu dari sisi batin itu adalah syuhud, atau bisa juga dikatakan kasyafus sahih. Jadi kasyafus sahih itu kasafnya kasaf itu. Jadi kasafnya itu dikasafin lagi itu kasyafus sahih. Nah, jadi yang namanya kasyaf itu bukan yang seperti melihat jin, bisa melihat manusia berkepala apa itu, berapa itu. Ini bukan itu. Ini kasyaf yang sebenarnya. Kasyaf itu adalah syuhud. Itu baru kasyaf yang sebenar-benarnya. Ini adalah syuhud. Menyaksikan tajali-tajali atau surah-surah yang Allah tampakkan, atau cahaya-cahaya asma dan sifat. Nah, kebanyakan manusia itu nggak mau memahami akan makna dari penciptaan dirinya. Nah, ya udah, manusia itu akan tumbuh dengan nafsu amarahnya, yang akhirnya dia itu akan diuji dengan nafsunya itu. Amarah itu apa itu amarah itu dari bahasa Arab amar, artinya itu perintah. Perintah. Jadi di dalam diri manusia itu ada sebuah kekuatan yang memerintahkan manusia untuk melakukan hal yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Tuh. Ada suatu perintah, ada suatu program. Nah, itulah nafsu amarah. Jadi nafsu amarah itu suatu program yang memerintahkan manusia itu untuk melakukan apa yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Ya. Kalau seperti itu ya akhirnya manusia itu akan diguncang terus-menerus. Akan diguncang dengan nafsunya itu. Nah, yang namanya amal atau perbuatan itu juga dibagi menjadi dua. Tadi kan ilmu dibagi dua sisi. Nah, untuk amal atau perbuatan itu juga sama, itu dibagi menjadi dua, yaitu perbuatan zahir dan perbuatan batin. Nah, perbuatan zahir itu harus sampai pada makom ikhlas dan ridho. Itu kalau perbuatan zuhir. Nah, sedangkan perbuatan batin itu harus sampai kepada makom syukur. Nah, makanya orang itu tidak akan bisa dikatakan melakukan perbuatan baik kepada Allah kalau dia itu tidak sampai pada makom ikhlas dan ridho. Itu baru dikatakan tidak dapat melakukan perbuatan baik kalau belum sampai pada makom ikhlas dan ridho itu. Nah, makanya banyak manusia yang beramal soleh, ahli ibadah, pahalanya banyak,
Nah, tapi jiwanya jelek, maka itu akan menghancurkan pahala-pahalanya tadi. Nah, karena jiwanya itu nggak sodik. Jiwanya nggak sodik. Nah, sedangkan perbuatan batin itu harus sampai pada makom syukur. Nah, maknanya seseorang yang benar-benar berbuat baik dalam konsep batin itu pasti akan diwarisi cahaya-cahaya robbaniyah atau akhlak-akhlak robbaniyah atau akhlak-akhlak yang mulia. Nah, sehingga dengan hal itulah dia akan bisa menghadapi segala keadaan dalam kehidupannya. Sehingga dia itu tidak akan terguncang. Nah, sehingga tidak ada rasa was-was dalam menghadapi dunia dan akhirat. Wala khaufun wala yahzanun. Nah, sedangkan mereka yang bersandar pada perbuatan zohir saja, nah, tadi kan ilmu zohir, bersandar pada ilmu zohir yang tadi. Nah, ini kalau yang bersandar pada perbuatan zohir. Nah, mereka yang bersandar pada perbuatan zohir saja itu tidak akan pernah bisa dia memahami yang namanya ruhaniyah agama. Ruhaniyah agama. Sedangkan amal atau awal, maksudnya awal, sedangkan awal dan akhir dari zohiriyah itu adalah buah dari ruhaniyah itu sendiri. Jadi awal dan akhir zohiriyah itu adalah buah dari ruhaniyah. Buah dari ruhaniyah. Makanya perbuatan zohiriyah itu adalah bentuk dari tampilan cahaya ruhaniyah. Makanya yang namanya syariat itu adalah buah dari hakikat. Jadi syariat itu adalah buah dari hakikat. Makanya perbuatan manusia itu adalah tampilan cahaya ruhaniyah. Jadi orang yang ruhaniyahnya kokoh, maka syariatnya itu juga akan kokoh. Nah, orang yang ruhaniyahnya kokoh, pasti syariatnya kokoh, dia itu tidak akan menyepelekan yang namanya syariat, itu nggak akan. Nah, misalkan kita bertemu lah dengan guru yang menyepelekan syariat, maka tinggalkan. Jika kita menemukan seorang guru, tapi guru tersebut menyepelekan syariat, maka tinggalkan. Karena berarti ruhaniyahnya itu gak kokoh, maka tinggalkan. Karena guru yang seperti itu tidak akan pernah bisa mewarisi warisan-warisan para aulia. Gak usah mewarisi itu. Membimbing dirimu saja untuk masuk ke dalam agama secara kafah, secara sempurna, itu gak akan bisa itu. Membimbing kita untuk masuk ke dalam agama secara kafah saja itu tidak akan bisa. Apalagi mewarisi cahaya-cahaya para aulia, itu nggak akan bisa. Akhirnya agama yang ia sampaikan dari guru yang tadi itu hanya untuk membawa dirinya sendiri, keaku-akuannya, keaniniahannya, hanya itu yang akan dia bawa. Nah, inilah yang dinamakan ulama suk. Ulama yang ruhaniyahnya nggak kokoh, maka syariatnya pun nggak akan kokoh. Maka tinggalkan ulama-ulama yang seperti itu. Ya. Itulah ulama-ulama ulama yang hanya berhenti pada ilmu zuhir. Tapi batinnya itu mati itu. Ulama-ulama seperti itu batinnya mati itu.
Jadi dia hanya berhenti pada ilmu zuhir. Makanya bila perbuatanmu itu hanya untuk mendapatkan pahala dan niatmu itu hanya untuk mendapatkan surga, nah lalu apa yang bisa membuatmu itu mendapatkan Allah di setiap perbuatan dan niatmu itu? Apa itu? Nah ini kan sebenarnya PR ini. Pertanyaan ini kan sebenarnya PR. Sebenarnya PR di dalam kehidupan manusia ini. Jika perbuatan itu hanya untuk mendapatkan pahala dan niat hanya untuk mendapatkan surga, maka apa yang bisa membuatmu mendapatkan Allah di setiap perbuatan dan niatmu? Itu PR itu. Nah, makanya yang namanya manusia itu tidak akan bisa melakukan hal karena Allah jika dia itu belum bisa bersama Allah. Jadi dia tidak akan bisa melakukan sesuatu karena Allah kalau dia itu belum bisa bersama dengan Allah. Nah, contohnya saja di dalam rumah tangga, misalnya seorang suami bekerja mencari nafkah, pasti tujuannya itu kan demi anak dan istri kan, karena anak dan istri. Nah coba orang yang belum menikah, nggak mungkin kan dia bilang mencari penghasilan untuk anak dan istri, kan nggak mungkin karena dia belum bersama dengan anak dan istri. Itu contohnya seperti itu. Makanya yang namanya rezeki manusia di akhir zaman ini itu banyak yang jatuh untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Rezeki manusia di zaman sekarang itu banyak jatuhnya itu untuk hal yang kurang bermanfaat. Nah, makanya ciri-ciri orang yang hatinya itu jauh dari majelis taklim itu adalah ketika dia mendapatkan rezeki, tapi rezekinya itu jauh dari kemanfaatan. Jadi orang yang rezekinya itu jauh dari kemanfaatan itu adalah ciri-ciri orang yang jauh dari majelis taklim. Maksudnya itu hatinya yang jauh. Nah, walaupun dia sering hadir di majelis taklim, di majelis zikir, walaupun zuhirnya hadir, tapi sebenarnya hatinya itu jauh dari majelis taklim. Nah, kalau orang yang hatinya dekat dengan majelis taklim, itu orang yang zuhir batinnya itu benar-benar hadir di majelis taklim. Nah, kadang itu kan yang hadir itu zuhirnya saja itu kadang. Yang hadir hanya zuhirnya. Nah, tapi hati dan ruhaniyahnya itu entah kemana itu nggak tahu, mungkin lebih ngerogo ruhaniyah atau ngerogoh hati mungkin itu. Kalau orang Jawa kan ngerogoh sukmo. Jadi orang hadir ke majelis taklim itu hanya zuhirnya saja. Nah, hati dan ruhaniyahnya itu sedang ngerogoh, sedang pergi itu. Nggak tahu kemana itu. Jadi zuhir kita itu bilang Tuhan saya itu Allah. Tuhan saya itu Allah. Tapi batinnya bilang Tuhan saya itu duit, Tuhan saya itu HP, Tuhan saya itu harta, ini itu Tuhan saya itu ini itu banyak, Tuhannya banyak. Makanya Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi berkata, manusia itu lisannya banyak mengatakan Allah adalah Rabbku. Nah, tapi ternyata hatinya berkata Tuhanku ini, Tuhanku itu, Tuhanku ini, Tuhanku itu. Hatinya berkata seperti itu. Jadi terlalu banyak Tuhan di dalam dirinya. Tuhannya banyak. Nah, makanya madrasah Thariqah itu akan mengikis hal itu tuh.
Jadi sifat-sifat yang buruk itu di dalam madrasah thariqah itu akan lama-kelamaan akan dikikis. Sehingga nantinya akan rapi. Zahir batin kita itu akan rapi dalam kita berubudiyah pada Allah. Gak usah makrifat lah. Minimal itu ubudiyah. Nah, kalau ubudiyah aja kita belum bisa, maka bagaimana kita itu akan bisa sampai kepada Allah? Nah, kalau ubudiyahnya itu aja masih berantakan, bagaimana mau makrifat? Sering hadir di majelis zikir, sering hadir di majelis ilmu, nah, tapi dianya masih rindu dengan yang namanya dosa. Dianya masih rindu dengan yang namanya bermaksiat. Zohirnya saja kelihatan alim, tapi sebenarnya di dalamnya itu adalah iblis itu. Dalamnya itu iblis. Jadi zohirnya kelihatan alim, tapi di dalamnya iblis. Makanya datangilah mursyid-mursyid yang kamil. Satu aja, mursyid yang kamil. Datangilah mursyid yang kamil. Duduklah di hadapannya. Banyak-banyaklah tafakur. Jadi jangan sibuk dengan yang namanya dunia. Jangan sibuk pacaran. Jangan sibuk dengan yang namanya duit. Jangan sibuk dengan yang namanya ini, itu, dan sebagainya. Jangan sibuk dengan yang namanya dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nauzubillah. Jadi yang namanya makhluk itu bisa tertipu oleh orang-orang yang seperti itu. Orang-orang yang zuhirnya alim tapi dalamnya iblis. Orang-orang yang seperti itu bisa mereka menipu makhluk, tapi mereka itu tidak akan bisa menipu Allah. Itu nggak akan bisa. Nah, makanya semua itu akan tampak ketika kita itu suluk di jalan-jalan yang suci dan gelap, yaitu madrasah thariqah. Nanti kalau kita di dalam madrasah thariqah, nanti semuanya itu akan tampak. Kalau kita itu seperti tadi itu zuhirnya alim tapi dalamnya itu iblis, nanti Allah itu akan guncang. Diri kita itu akan Allah guncang. Agar Allah itu tampakkan siapa yang jiwanya iblis dan siapa yang jiwanya Muhammad. Nanti Allah akan tampakkan itu. Ya, jadi bukan hanya kotoran kemaksiatan saja yang dibersihkan, tapi kotoran dalam ketaatan pun itu harus dibersihkan. Jadi yang namanya kotoran itu bukan hanya dari kemaksiatan, tapi dari ketaatan pun ada kotorannya. Dengan madrasah thariqah nanti semuanya itu akan ditampakkan. Kita ngaku cinta guru, tapi nafsu amarahnya itu masih menggebu-gebu. Nah, itu ketinggian itu. Jadi kalau orang yang benar-benar cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada para arifin, itu adalah orang-orang yang benar-benar uzlah. Orang-orang yang benar-benar uzlah zahir batinnya daripada makhluk. Uzlah. Sibuk dengan apa yang dicintai Allah, sibuk dengan apa yang dicintai Rasulullah dan para arifin, yaitu dengan lautan-lautan hakikat, yaitu hikmah dan maknawiyah.
gitu. Sehingga zahirnya itu ibadah, batinnya pun ibadah gitu. Kalau nggak kayak gitu, ya belum dikatakan murid itu. Belum dikatakan murid itu kalau nggak gitu. Itu masih orang awam. Masih orang awam. Walaupun kelasnya kita ada di Madrasah Thariqah, kelasnya itu murid seorang syekh. Kalau kita masih seperti itu, kita itu belum murid itu. Nah, Rasulullah bersabda, Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Dari Abu Hurairah, ia berkata bahwasanya Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu tidak melihat bentuk rupa kalian dan tidak juga harta benda kalian, tetapi Dia melihat hati dan perbuatan kalian. Sahih Muslim juz 4 halaman 1987. Makanya hati-hati. Allah itu selalu memandang setiap degup jantung kita. Allah itu lebih banyak melihat kita daripada kita yang mengingat Allah. Apalagi kita ini kan udah masuk dalam Madrasah Thariqah. Kita harus selalu siap. Jika kita diguncang dengan keadaan, terus hilang Allah, hilang Rasul, hilang gurumu, dan kalian rindu dengan kemaksiatan, nah ini nih orang yang akan putus sanad dan nasab keilmuannya dari seorang wali nih. Jadi hati-hati. Al-Hafiz Ibnu Arabi Al-Hafiz Ibnu Rajab berkata, qala Al-Hafidhu Ibnu Rajab, qala Al-Hafidhu Ibnu Rajab, wa idza kana taqwa fi qulubi fala yaqallu ahadun ala haqiqatuha ilallah azza wa jalla kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila surakum wa amwalikum walakin yanzuru ila qalbukum innallaha la yanzuru ila surakum wa amwalukum walakin yanzuru ila qalbukum wa a'malukum rawahu Muslim. Fakasiron
min yakunu lahu suratun hasanatan au mala au jahau royasata fid dunya wa yakunu fid dunya wa yakunu qalbihi khoroba min taqwa wa yakunu ma laisa lahu dzalika qalbuhu amma mamalu man taqwa wa yakanu ahram indallaha azza wa jalla illa dzalika wal kasaro wa quwwa. Al-Hafiz Ibnu Rajab berkata, dan ketika takwa tempatnya berada di dalam hati, maka tidak ada seorang pun yang dapat melihatnya secara hakikat kecuali Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sabda Nabi SAW, yaitu sesungguhnya Allah tidak melihat bentuk dan harta kalian, tetapi Allah melihat pada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim. Nah, makna amalan di sini itu adalah apa namanya? Amalan di sini itu maknanya itu seringnya kita itu untuk membersihkan jiwa. Amalan di sini maksudnya itu membersihkan jiwa dengan zikir, puasa, sodako, pokoknya dengan berbagai hal lah. Nah, kita yang udah masuk madrasah thariqah, ya jalankan apa yang ada di dalam madrasah thariqah itu. Jalankan, amalkan wirid-wiridnya, aurat-aurat thariqahnya dengan sebagaimana mestinya. Lazim, kita di thariqah Tijaniyah ya ada lazim, ada wazifah, ada hailalah, wazifah berjamaah, hailalah berjamaah. Jangan sendiri-sendiri, jangan sampai ditinggal itu wazifah berjamaah, hailalah berjamaah, jangan ditinggal. Makanya hati-hati orang yang jauh dari wirid berjamaah di dalam thariqah itu, hati-hati itu. Karena bisa saja Allah itu menipumu di dalam keadaanmu yang sekarang. Bisa saja kamu itu merasa dalam keadaan yang baik, tapi di mata Allah kamu itu dalam keadaan yang buruk. Jadi jangan pernah meninggalkan wirid-wirid berjamaah. Nah, maka banyak sekali orang yang bentuk fisiknya itu bagus, hartanya banyak, pangkat jabatannya tinggi, tapi hatinya masih kosong dari yang namanya ketakwaan. Nah, sedangkan orang yang tidak seperti itu malah hatinya itu penuh dengan ketakwaan. Walaupun rupanya jelek, hartanya sedikit, tidak punya pangkat jabatan apapun, tapi malah biasanya itu hatinya itu penuh dengan ketakwaan. Itu malah banyak seperti itu. Maka Allah akan menjadikan dia itu orang yang mulia. Lanjut mana? Wa farraqati ahkamu al-ilmi wal amala fa wa hubu ala ta'atu zahira wa tarraku ma'asi ila amanahum lam yattafaqadu qulubihim laimahu annaha sofati lazan yam'atu minal kibaro wal hasad warriya wat talabul ala ma'iradatul su'
lil ahron wan nadhara amat talabi sahratu fil baladi wal ibadi fa haula'i ziyan fa haula'i ziyamu do ma harrohum ma ahmalu bi matanihim wa nasuqala sallallahu alaihi wasallam innallaha la yanduru ila surukum wala ila amwalukum wa innama yanduru ila qulubikum wa ahmalukum fatahadu al-amani wa ma tamhadul qulub wal qalbihu wal asli idza la yanju illa ma atallaha bi qalbin salim wa ma salil haula'i kuburul maut doharuhu mazina wa batiniha jifah. Kelompok tertipu yang lainnya, mereka menyempurnakan ilmu dan amalan, kemudian membiasakan ketaatan zuhir dan meninggalkan kemaksiatan. Nah, tapi sayangnya mereka itu tidak meneliti hatinya agar menghilangkan sifat-sifat tercela dari dalam hati. Misalnya sifat sombong, iri, dengki, pamer, ujub, mencari pangkat, harapan buruk terhadap teman dan relasi, serta mencari ketenaran di negara dan hamba-hamba, maka mereka itu menghiasi dohirnya dan membiarkan batin mereka. Dan mereka telah lupa sabda Nabi, yaitu sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentukmu, tidak pula pada hartamu. Hanya saja Allah melihat pada hati dan amalanmu. Nah, mereka memelihara amalan-amalan tapi tidak memelihara hatinya. Tidak memelihara hatinya. Padahal hati itu adalah asal atau pokok. Karena tidak akan selamat kecuali orang yang mendatangi Allah dengan hati yang salim, hati yang selamat. Hati yang salim itu hati yang tenggelam di dalam hikmah dan maknawiyah. Itu hati yang selamat. Nah, kalau para arifin itu lebih mengedepankan batinnya dulu daripada zuhirnya. Nah, karena ketika batin itu rapi, tertata rapi dan sodik, maka zuhir pun akan mengikuti bagaimana gerak batin. Perumpamaan mereka adalah kuburannya orang-orang yang telah meninggal. Jadi zohir kuburannya itu dihiasi dengan indah. Sedangkan isinya itu adalah bangkai. Isinya itu kebusukan. Itu kelompok yang tertipu tadi itu. Maka ketahuilah, yang namanya perbuatan baik tanpa jiwa yang sodik, atau jiwa yang suci, atau ruhaniyah yang syuhud, atau kemakrifatan, itu hanya akan membuat keaku-akuan dirimu saja. Namun tetap pahala itu ditulis untuknya. Namun hal itu mudah hancur dengan keaku-akuannya, sehingga jerih payah perbuatan baiknya itu hancur sebab kekotoran jiwanya. Nah, oleh sebab itu perbuatan itu harus mencerminkan akhlak. Jadi yang namanya perbuatan itu harus mencerminkan akhlak. Maknanya ialah awal dan akhir dari sebuah amal itu harus didasari dengan akhlak yang mulia. Jadi perbuatan dari awal sampai akhir, yang namanya perbuatan itu harus didasari dengan akhlak yang mulia. Karena susahnya kita memahami, kita mempelajari, kita mengerti dan mendapatkan akhlak yang mulia ini,
Nah, maka Allah melanggengkan kita dengan perbuatan-perbuatan kebaikan, dengan nilai ibadah yang berkesinambungan kita lakukan sampai akhir hayat. Nah, oleh sebab itu beramal soleh itu sangatlah Allah tekankan di dalam Al-Quran, walaupun bukan hanya kepada orang-orang zaman sekarang, tapi orang-orang zaman dahulu itu juga seperti itu. Jadi yang ditekan itu bukan hanya orang-orang sekarang saja. Nah, kalau zaman dahulu itu malah tekanannya itu lebih ekstrim, itu ujiannya itu lebih berat. Mursyid-mursyid zaman dahulu itu ujiannya itu malah lebih berat. Nah, kalau mursyid-mursyid zaman sekarang itu enggak terlalu ekstrim, karena mursyid-mursyid sekarang itu memahami jiwa manusia itu sama seperti orang-orang terdahulu, tak cuman zamannya yang berbeda. Makanya manusia itu oleh setiap mursyid itu dibimbing untuk menghadapi zaman. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 62, Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sobiin, nah, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, nah, hari kemudian dan juga beramal soleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Nah, tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Tidak akan itu. Jadi kalau orang yang benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hari kemudian dan beramal soleh, maka mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Dan juga mereka tidak akan merasakan khawatiran dan juga tidak akan bersedih hati. Nah, dalam Quran surat Al-Maidah ayat 9 dikatakan, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihati lahum maghfiratu wa ajrun azim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh bahwa untuk mereka itu ampunan dan pahala yang besar. Nah, di dalam Quran surat Al-Maidah 93, laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahun fima ta'imu idza mattaqu wa amanu wa 'amilus solihati summattaqu wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan yang soleh, karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu apabila mereka bertakwa serta beriman, dan mengerjakan amalan-amalan yang soleh kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman, kemudian mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Dan mereka yang meninggalkan amal-amal soleh dan perbuatan baik serta mendekati maksiat, maka akan ada balasan yang pedih bagi mereka. Nah, kita beramal baik itu agar kita itu ditambahkan petunjuk untuk mengenal Allah. Nah, dalam surat Al-Kahfi ayat 110 dikatakan,
Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusrik bi ibadati rabbih ahada. Katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu. Yang diwahyukan kepadaku, pada baginda Nabi, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepadanya. Jadi dalam kita beribadah kepada Allah itu jangan sekali-kali kita mempersekutukan dengan suatu apapun. Jangan syirik kepada Allah. Jangan syirik. Baik yang syirik yang halus maupun syirik yang kasar. Jangan. Nah, di dalam Quran surat Maryam dikatakan wa yazidullahu alladzi nahtadaw huda wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawabaw wa khairum marodda. Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapatkan petunjuk. Dan amal-amal soleh yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya. Mereka yang tidak mau beramal soleh dan mendekati kemaksiatan, mereka itu seakan-akan mengingkari Tuhannya. Meski lisannya tidak mengatakan seperti itu. Dan dia itu berada dalam tipu muslihat dirinya sendiri. Sehingga dia jatuh pada jurang yang dalam. Sehingga tidak ada satu nabi pun yang bisa menolongnya kecuali Allah itu sendiri itu. Jadi orang yang berada dalam tipu muslihat dirinya itu hanya Allah yang bisa menolongnya. Nah coba kalau Allah itu udah berpaling tuh. Coba. Bisa nggak kalian bayangkan kalau misalnya udah seperti itu terus Allah udah berpaling itu. Mau gimana coba? Mau jadi apa kita? Makanya fokuslah untuk menghadap Tuhan kalian. Fokus. Nah, maka tegakkanlah syariat dan tarekat. Sehingga engkau akan mendapatkan petunjuk. Maksudnya adalah hakikat. Jadi tegakkanlah syariat dan tarekat, maka kamu akan mendapatkan hakikat. Tuh. Jadi amalkan amalan-amalan thariqah. Amalkan syariat sebagaimana dengan mestinya. Tegakkanlah keduanya dengan hati yang taslim. Yang tadi dengan hati yang taslim tadi, hati yang dipenuhi dengan hikmah dan maknawiyah. Tidak penuh angkara murka sehingga kita itu dikuatkan dan diinginkan dan diperjalankan menuju cahaya itu dengan petunjuk. Pahamilah, ilmu dan amal itu adalah buah dari keimanan. Nah, ilmu dan amal itu adalah buah dari keimanan. Sedangkan keyakinan itu keluar dari cahaya ruhani. Makanya ilmu dan amal itu adalah buah dari keimanan. Karena itu ada ungkapan yaitu al-imanu hurujuka inda hurujuha anhum. Iman itu adalah mengeluarkan dirimu yang mana kamu itu mengeluarkan dirimu dari makhluk. Itu iman.
iman tuh. Jadi iman itu mengeluarkan diri dari makhluk, mengeluarkan diri dari dosa, dari maksiat. Itu makhluk itu, dosa, maksiat itu makhluk itu. Nah, pokoknya yang selain Allah itu adalah makhluk, itu makhluk. Jadi kalau kita masih sibuk pada makhluk, masih sibuk pada yang selain Allah, berarti kita itu belum bisa dikatakan beriman. Kalau kita masih sibuk kepada makhluk. Nah, dan yakin tadi kan iman. Sedangkan keyakinan itu keluar dari cahaya ruhani. Jadi tadi iman itu tadi karena kalau yakin itu adalah al yakunu hurujuka anka, itu yakin. Yakin itu mengeluarkan dirimu dari dalam dirimu sendiri. Itu yakin. Jadi sibuk aja sama Allah. Setiap saat itu sibuk sama Allah. Susah itu kan, makanya susah. Untuk jadi orang yang beriman dan orang yakin itu susah. Tapi intinya kalau kita masih melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan Allah, kita masih melakukan sesuatu yang sesuai dengan syahwat nafsu kita, maka kita itu belum jadi murid. Kita masih orang awam. Itu intinya. Tuh. Maka mereka yang memiliki ilmu dan amal soleh, maka mereka sedang berjalan kembali kepada iman. Dan mereka yang berjalan dengan ruhani, mereka itu kembali kepada keyakinan. Nah, maka itulah iman hakul yakin. Inilah cahaya syafaat. Mereka yang tidak sampai pada jalan ini, maka setidaknya mereka itu berusaha loh. Jadi orang-orang yang tidak sampai pada jalan ini, maka setidaknya mereka itu berusaha untuk mendekat kepada orang yang berjalan pada jalan-jalan ini. Dan juga berusaha untuk menjauhi kemaksiatan ketika dekat dengan orang-orang tadi. Jadi kita setidaknya itu sudah berusaha. Kita mendekat kepada mursyid-mursyid yang kamil. Kita duduk, kita dibimbing. Setidaknya kita sudah berusaha gitu. Nah, kalau kita tidak seperti itu, maka itulah golongan orang-orang yang merugi dan lalai. Wallahu a'lam bishawab. Untuk kajian kopi hitam sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima walika wal khatimi lima sabaqa nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allah wujud kidam bako mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wadaniyah qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadirun muriduna ilmun hayyun sami'un basirun mustakalimun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.